kali ini lagi viral, yaitu kaburnya dari karantina 8 hari di Wisma Atlet sepulang dari luar negeri, yaitu dari negara Amerika Serikat. Guys, assalamualaikum, welcome back to our channel. Thank you so much for clicking this video. Aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini dan dukung aku terus hingga aku udah lebih dari 500 subscriber. Dan of course, intronya kita ganti guys. Jadi aku pengen ngangkat topik yang kali ini lagi viral, yaitu kaburnya Rachel Fenya dari karantina 8 hari di Wisma Atlet sepulang dari luar negeri, yaitu dari negara Amerika Serikat. Nah, aku pengen ceritain tentang itu nih guys. Sebenarnya aku juga ikut kesel juga kok bisa ada yang lolos dari karantina Wisma Atlet. Jadi nggak muluk-muluk, semuanya tuh pengennya tuh nggak di karantina di Wisma Atlet ya. Cuman memang peraturan daripada negara kita ini ya harus dikarantina di Wisma Atlet dulu. Ya walaupun dalam pikiran kalian, aku udah vaksin, aku juga udah vaksin tuh 2 kali. Kemudian bawa anak-anak kecil gitu kan, repot banget. Apalagi terus aku harus catching flight lagi menuju Sumatera ya. Tapi tetap aja aku karantina di Wisma Atlet. Kenapa? Karena aku memenuhi peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, seperti itu guys. Nah, jadi kok bisa sih ada yang kabur kayak gini gitu ya. Jujur aja, kalau mau compare antara kita mau karantina di Wisma Atlet atau karantina di hotel, of course untuk karantina di hotel itu lebih nyaman ya kan. Tapi tetap kalian harus melewati Satgas Covid kan, untuk bisa mau dikarantina kemana, karantina Wisma Atlet, mau dikarantina kemana, karantina di hotel kan kayak gitu. Jadi memang udah ada tuh garda pembatasnya tuh buat kalian mau karantina di Wisma Atlet atau di hotel kayak gitu kan. Nah, kalau ada kejadian kabur kayak gini nih, aku udah nggak tahu lagi kayak mana ceritanya. Nah, walaupun katanya dia rindu anak-anaknya, makanya dia nggak mau dikarantina gitu kan. Tapi kalau masalah rindu, kita aja yang udah bertahun-tahun di luar negeri, kita pengen pulang, orang tua kita sakit, tetap kita karantina di Wisma Atlet guys, 8 hari gitu kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ada angin segar buat kalian yang ada di luar negeri dan pengen pulang ke Indonesia. Kalian hanya cukup untuk karantina 5 hari aja gitu, dengan peraturan yang masih sama, hanya waktu dan durasi karantinanya dikurangi menjadi 5 kali 24 jam kayak gitu. Kemudian untuk kenyamanan, ini aku juga mau sekalian review nih yang kemarin belum sempat. Jadi aku mau sekalian review gimana sih tinggal di Wisma Atlet itu. Yang pasti kalau compare dengan hotel itu nggak terlalu nyaman ya. Cuma kalian punya fasilitas dari pemerintah gitu, dan peraturannya kalian harus karantina, ikutilah. Yang gimana coba ya kan, ikuti, jalani sama-sama untuk melindungi orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Kalau misalnya sekarang udah dihapus jadi 5 hari, berarti kita bersyukur angka COVID-19 yang ada di Indonesia berarti menjadi lebih menurun. Nah, jadi ya itu tadi, kalau mau compare dengan hotel, of course menginap di Wisma Atlet tidak senyaman kita menginap di hotel ya. Namanya kita Wisma Atlet, yaitu gratis ya. Kemudian kayak aku ibu rumah tangga sebenarnya kan nggak masuk kategori ya, tetapi alhamdulillah dikasih kemudahan untuk bisa menginap di Wisma Atlet tersebut. Karena menurut aku sih memang ya, udah aku jelasin di video aku sebelumnya, kalian bisa cek link description di bawah ini bahwa aku menginap di Wisma Atlet dengan alasan seperti apa, dan menurut aku memang aku bisa menghemat uang daripada aku bayar hotel. Mending aku nginap di Wisma Atlet. Kan tidak semua orang yang pulang ke Indonesia itu ada keinginan untuk nginap di hotel, apalagi ada beberapa isu-isu nggak sedap sebelumnya
kalau nginap di hotel tuh kejadiannya bakal gimana gitu ya. Jadi aku lebih memilih menginap di Wisma Atlet. Nah, kalau kejadian kayak Rachel V-nya ini, dia emang udah lolos dari bandara ya, dari garda di bandara itu gitu. Jadi dia tidak ada hubungan dengan Wisma Atlet. Itu kalau menurut aku. Dan ya it's really unfair lah, karena semua orang yang tiba dan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, mereka itu dikarantina di Wisma Atlet atau di hotel yang sudah hotel repatriasi ya. Nah, jadi kalau dia bisa lolos, nggak tahu gimana guys. Ya gitu. Kayaknya dia harus memberikan laporan of course ke Polda nantinya. Kemudian sekalian aku review aja nih gimana aku nginap di Wisma Atlet, karena sebelumnya aku belum review secara menyeluruhnya. Jadi menginap di Wisma Atlet itu yang pasti kamarnya nggak senyaman seperti menginap di hotel, tidak ada wifi. Kemudian pengambilan nasinya yang dijembreng langsung. Kalau di hotel mungkin kamar akan diketuk satu-satu, jeng jeng jeng, dianterin makanannya tiap hari 3 kali sehari. Nah, kalau di Wisma Atlet kalian dapat makan 3 kali sehari, tetapi makanannya itu dijembreng di depan lift gitu. Jadi kalian datang ke sana satu-satu, kalian harus pilih-pilih makanan juga karena beberapa mungkin ada yang udah dipilih sama orang. Terus kalian harus siap sedia Dettol atau wipes untuk bersihin bagian luar daripada box makanan atau botol minumannya guys. Karena ya itu untuk kepentingan kalian sendirilah, untuk menjaga supaya karena kan kalian nggak tahu tuh dari mana-mana aja datang si yang di karantina di Wisma Atlet tuh. Jadi kalian harus membentengi diri kalian sendiri ya, seperti itu, menyiapkan sanitizer, memakai sarung tangan, kemudian memiliki wipes tadi ya untuk bersihin box atau botol minuman. Seperti itu. Kemudian di Wisma Atlet juga untuk pembuangan sampahnya itu sudah disediakan di setiap koridor gitu. Di masing-masing pintu digantungin plastik sampah besar, jadi kalian bisa turun di situ dan para petugas akan membersihkannya setiap hari gitu. Jadi setiap hari itu tempat sampahnya tuh ganti guys gitu. Kemudian pas pertama aku masuk karantina gitu, memang sih kamarnya bersih gitu. Cuman karena aku khawatir, jadi aku minta spraynya diganti lagi guys. Jadi aku kasih tips waktu itu. Itu tips itu sukarela ya, tidak ada paksaan gitu. Jadi aku kasih tips lagi, spraynya diganti gitu untuk aku dan anak-anak, untuk kenyamanan kami sendirilah, seperti itu. Kemudian kamar yang satunya kan gak kami gunain tuh guys, ternyata kayaknya kamarnya udah lama gak digunain, jadi baunya lumayan menyengat gitu, kayak lama banget bau apek, seperti itu. Kemudian ada kecoa yang masuk juga, ada tikus juga ya. Anak-anak aku sampai jejeritan, sampai Sabila tuh bilang, "Mami, why in Indonesia so many nasty animal?" katanya gitu ya. Wajar lah, namanya juga kalian gak bisa compare antara Wisma Atlet dengan hotel, karena itu memang berbeda guys gitu. Kemudian selanjutnya aku juga pengen bilang, jadi ketika kalian akan di tes PCR gitu ya. Jadi tes PCR juga mereka nggak masuk ke kamar satu-satu, enggak. Jadi kalian tuh dikumpulin di koridor untuk di kamar itu semua. Kalian ngantri, kemudian kalian akan dicolok hidungnya satu-satu. Dan untuk anak kan dicolok bagian mulutnya ya kalau untuk Ryan. Tapi kalau Sabila umur anak aku yang 8 tahun tetap dicolok di hidung untuk tes PCR-nya. Kemudian kalau misalnya kalian udah tes PCR di hari itu, berarti kalian harus siap-siap untuk check out, untuk keluar dari Wisma Atlet. Nah, aku punya kesalahan tuh waktu itu. Jadi aku tuh nungguin, kan mereka nggak kasih tahu Mbak, nanti kalau udah ini langsung check out turun ke bawah ya, ke lantai ke tower 10 gitu. Nah, mereka tuh nggak bilang, jadi aku masih nungguin di kamar. Tiba-tiba aku diketok jam 9. Terus dia bilang, "Loh, masih ada orang." Aku bilang, "Iya, mau keluarnya kapan?" Nah, baru dikasih tahu, kalian perginya ke tower 10. Nah, jadi aku memang udah siap langsung ke tower 10. Di tower 10 itu kita ngantri lagi untuk dapetin cap. Cap kayak gini nih. Cap itu yang abis dapet itu kalian boleh keluar, dan antrinya panjang banget karena aku nggak langsung keluar saat itu.
Jadi alhamdulillah ada teman aku bantuin, dan karena aku sama anak-anak juga agak repot, jadinya aku bisa keluar dari Wisma Atlet dengan lebih cepat daripada antrian sebelumnya gitu guys. Ya itu aja sih kalau menurut aku, itu komen dari aku, karena memang kebetulan aku denger cerita Rahel V-nya yang kabur dari karantina Wisma Atlet kayak gitu ya kan. Jadi kalau menurut aku karantina aja lah, nggak masalah itu. Kalau memang kalian bersih dan tidak ada terjangkit virus corona, kalian bebas kok gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, aku tuh 8 hari bebas. Dan kebetulan di Indonesia sendiri itu banyak sekali mereka yang tidak percaya bahwa the COVID-19 is exist. Hello guys, COVID-19 is exist. Aku cuma pengen bilang itu aja. COVID-19 itu exist. Kalian harus pakai masker, kalian harus patuhi protokol kesehatan, kalian harus bawa sanitizer, harus cuci tangan selalu gitu. Ya tetap aja, ya namanya usaha gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pengen kabur gitu karena rindu anak-anaknya, hello guys, kita yang udah ada di luar negeri, yang udah bertahun-tahun aja, kita pulang ikut patuhi protokol kesehatan. Karena ya memang itu yang seharusnya dilakukan gitu, dan kita tidak harus jumawa, tidak harus sombong ya, karena memang kita harus mematuhi protokol kesehatan itu. And the COVID-19 once again it's exist guys. Oke guys, jadi aku rasa itu aja cocok aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah terus pantengin channel ini. Jangan lupa ya untuk kali ini klik like. Dan kalau kalian yang baru muncul, baru aja ngeliat channel aku seliweran di timeline YouTube kalian, jangan lupa di subscribe guys, itu tombol merahnya dan itu gratis, oke? So guys, thank you so much. Oh, aku juga pengen update lah. Ini hasil wajah aku sebulanan setelah aku laser flek F50 di Wende Clinic. Dan kalian bisa lihat hasilnya kayak kinclong. Terus wajah aku kenyal-kenyal kayak pantat bayi gitu guys. Oke. Alright, thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komen di bawah ini kalau kalian punya unek-unek yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang aku utarakan. Kalau misalnya aku ada lebih dan kurang, aku mohon maaf. Thank you so much for watching. Bye bye. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे।